Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faramita Rizkia. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Baiklah, di sini ada 6 pembahasan. Yang pertama yaitu sikap, yang kedua beberapa teori tentang sikap, yang ketiga persepsi, yang keempat nilai, yang kelima pembelajaran, dan yang terakhir adalah kepribadian. Baiklah, yang pertama yaitu sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Istilah objek dalam sikap digunakan untuk memasukkan semua objek yang mengarah pada reaksi seseorang. Nah, komponen sikap disusun oleh komponen teori, emosional, dan perilaku. Fungsi sikap memiliki 4 fungsi utama, yaitu pemahaman, kebutuhan akan kepuasan, defensif ego, dan ungkapan nilai. Sikap dan konsistensi, orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya. Dan yang terakhir, formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Selanjutnya, beberapa teori terkait dengan sikap. Nah, di sini banyak sekali teori yang terkait dengan sikap. Yang pertama yaitu teori perubahan sikap, teori pertimbangan sosial, konsistensi dan teori perselisihan, teori disonansi kognitif, teori persepsi diri, teori motivasi dan aplikasi, teori motivasi awal, teori prestasi, teori motivasi, teori keadilan, teori ERG atau Existence Relatedness Growth, teori harapan, teori penguatan, teori penetapan tujuan, teori atribusi, agensi, dan pendekatan diadik. Selanjutnya, persepsi. Sebelumnya, persepsi itu sendiri adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Nah, di sini rangsangan fisik dengan kecenderungan individu. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan dan sentuhan. Pilihan, organisasi, dan penafsiran rangsangan. Nah, persepsi sebagaimana di atas adalah proses dalam pemilihan, pengorganisasian, dan penginterpretasian rangsangan. Selanjutnya, keterkaitan persepsi bagi para akuntan. Nah, dalam pengambilan keputusan karyawan, para manajer harus sensitif terhadap kemungkinan bahwa keputusan mereka menjadi bias dalam hubungannya dengan kesan pertama. Dan yang terakhir, persepsi orang membuat penilaian mengenai orang lain. Nah, di sini ada 3 faktor penentunya, yaitu kekhususan, konsensus, dan konsistensi. Selanjutnya, nilai. Nah, nilai secara mendasar dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dan eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial bila dibandingkan dengan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Nah, arti penting nilai itu sendiri, nilai dinyatakan penting karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi dan nilai mempengaruhi persepsi manusia. Nilai dan dilema etika. Nah, kesempatan dapat dilihat sebagai suatu standar etika yang diharapkan, di mana dapat dilihat setiap perubahan perilaku di dalam organisasi profesi itu sendiri, serta setiap perubahan perilaku yang diharapkan dari yang lainnya. Selanjutnya, pembelajaran. Pembelajaran adalah proses di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi. Nah, pengondisian keadaan klasik. Nah, pengondisian klasik dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa dongeng-dongeng dan cerita-cerita rakyat sering membawa kenangan yang menyenangkan dari masa kanak-kanak. Kemudian pengondisian operan. Pengondisian operan menyatakan bahwa perilaku merupakan suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensi.
Dan yang terakhir, pembelajaran sosial. Teori ini mengakui eksistensi pembelajaran observasional dan pentingnya persepsi dalam belajar. Nah, selanjutnya yaitu kepribadian. Kepribadian adalah intisari dari perbedaan individu. Kepribadian cenderung bersifat konsisten dan kronis. Nah, penentu kepribadian seorang dewasa umumnya dianggap terbentuk dari keturunan, lingkungan, maupun situasi. Nah, dan yang terakhir, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pada bab ini kita telah menelaah beberapa bidang utama dari konsep-konsep yang ada pada wilayah psikologi dan psikologi sosial. Dalam bab ini juga telah dijelaskan konsep utama yang terdapat di dalamnya, di mana sikap, perubahan sikap, motivasi, persepsi, pembelajaran, kepribadian dibicarakan. Nah, kemudian kita melihat bagaimana hal tersebut diterapkan terhadap sistem secara teoretis pada akuntansi keperilakuan. Selanjutnya, bab ini pun membandingkan perilaku-perilaku lain dalam organisasi. Baiklah, sepatutnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.